Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Indah Fauzia Isya Putri sebagai pemateri pertama dalam presentasi yang berjudul Manajemen Mutu Terpadu. Di sini kami akan membawakan 6 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian manajemen mutu terpadu. Yang kedua, manajemen mutu pendidikan melalui pendekatan manajemen mutu terpadu. Yang ketiga, pengertian manajemen berbasis sekolah. Lalu yang keempat adalah manfaat penerapan tujuan manajemen berbasis sekolah. Yang kelima adalah pengertian sekolah efektif, dan yang terakhir konsep karakteristik dan kepemimpinan sekolah efektif. Sebelum masuk ke materi, saya akan memaparkan tentang latar belakang, yaitu masalah mutu dalam era sekarang ini merupakan masalah yang berkaitan dengan hidup dan matinya suatu organisasi. Untuk menjadikan organisasi tetap bertahan, masalah kualitas harus menjadi perhatian termasuk dalam pendidikan. Dan oleh karenanya, maka penjaminan kualitas menjadi suatu keharusan untuk diterapkan dalam suatu organisasi dalam kerangka manajemen kualitas terpadu atau total quality management. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang pengertian manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu atau MMT atau Total Quality Management merupakan suatu sistem nilai yang mendasar dan komprehensif dalam mengelola organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja berkelanjutan dalam jangka panjang dengan memberikan perhatian secara khusus pada tercapainya kepuasan pelanggan dengan tetap memperhatikan secara memadai terhadap terpenuhinya kebutuhan seluruh stakeholders organisasi yang bersangkutan. Masalah kualitas dalam MNT menuntut adanya keterlibatan dan tanggung jawab semua pihak dalam organisasi. Karena itu, pendekatan MMT tidak hanya bersifat parsial, tetapi komprehensif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan produk yang dihasilkan. Pengertian manajemen mutu terpadu menurut pendapat tokoh. Tokoh yang pertama adalah Gaspers 2005 yang menyatakan bahwa manajemen mutu terpadu merupakan pendekatan manajemen sistematik yang berorientasi pada organisasi, pelanggan, dan pasar melalui kombinasi menciptakan peningkatan secara signifikan dalam kualitas. Produktivitas manajemen adalah merupakan antara pencarian fakta praktis dan penyelesaian masalah guna menciptakan peningkatan secara signifikan dalam kualitas, produktivitas, dan kinerja lain dari organisasi. Lalu, tokoh yang kedua adalah menurut Ishikawa pada tahun 1992, manajemen mutu terpadu adalah sistem manajemen yang menempatkan mutu sebagai strategi usaha, melibatkan setiap fungsi dan anggota organisasi dalam upaya peningkatan mutu dan berorientasi sepenuhnya pada kepuasan pelanggan dan karyawan. Lalu selanjutnya adalah manajemen mutu pendidikan melalui pendekatan manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu pendidikan melalui pendekatan manajemen mutu terpadu adalah suatu pendekatan yang mengintegrasikan berbagai aspek dan komponen dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen mutu yang telah terbukti efektif dalam berbagai industri dan organisasi. Pemahaman tentang manajemen mutu terpadu, yaitu manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pencapaian mutu yang optimal melalui keterlibatan semua anggota organisasi dalam upaya perbaikan terus-menerus. Nah, pendekatan ini melibatkan penggunaan alat dan metode manajemen mutu seperti analisis SWOT, pengukuran kinerja, perbaikan proses, dan partisipasi semua stakeholder. Saya Zainal Arifin. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya, yakni terkait manajemen mutu terpadu. Sebagaimana dijelaskan, manajemen mutu terpadu merupakan
pendekatan yang berfokus pada pencapaian mutu dan melibatkan seluruh stakeholder dengan perbaikan yang berkelanjutan. Yang pertama adalah fokus pada kepuasan pelanggan. Dalam konteks pendidikan di sebuah lembaga pendidikan, pelanggan yang dimaksud adalah siswa dan orang tua siswa. Jadi di dalam pendekatan manajemen mutu terpadu, pelanggan merupakan pusat perhatian utama. Kepuasan pelanggan menjadi ukuran penting dalam menilai mutu pendidikan. Penilaian, pengalaman, atau hal yang dirasakan oleh pelanggan menjadi sarana untuk mengetahui mutu, sehingga bisa dievaluasi lebih lanjut untuk ditingkatkan. Untuk mencapai kepuasan pelanggan, pendekatan ini menekankan pada pemahaman kebutuhan dan harapan pelanggan, yakni harapan terhadap adanya pendidikan dan lembaga pendidikan tersebut, dan juga dampak yang diperoleh dari keikutsertaan mereka dalam proses tersebut, serta strategi-strategi yang dilakukan untuk memenuhi atau melebihi harapan tersebut. Pendidikan diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan pada pembentukan sumber daya manusia atau human capital dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dalam 3 ranah ini merupakan fokus pendidikan. 3 aspek ini yakni kognitif, psikomotorik, dan afektif merupakan fokus utama dalam pengembangan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan terhadap siswa-siswanya, baik dalam aspek fisik, mental, maupun spiritual. Hal ini jelas menuntut kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik agar kualitas hasil pendidikan benar-benar berperan optimal dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan sebuah tuntutan, demikian dengan penjaminan mutu pendidikan. Lembaga pendidikan harus memberikan pelayanan terbaiknya. Yang berikutnya adalah keterlibatan penuh stakeholder. Semua pihak memiliki partisipasi dalam pendidikan. Yang berikutnya adalah keterlibatan penuh stakeholder. Segala pihak memiliki kontribusi atau berpartisipasi dalam terselenggaranya pendidikan. Pendekatan manajemen mutu terpadu mempromosikan keterlibatan penuh semua stakeholder dalam pengambilan keputusan dan perbaikan. Hal ini mencakup keterlibatan guru, siswa, orang tua, staf sekolah, dan masyarakat sekitar. Setiap elemen memiliki andil dalam mensukseskan penyelenggaraan pendidikan dan pendidikan yang terselenggara. Dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, pendekatan ini memungkinkan peningkatan komunikasi, kerjasama, dan partisipasi yang akan berdampak positif pada mutu pendidikan. Dalam menjalankan pendidikan di sebuah lembaga diperlukan adanya kerjasama. Kerjasama ini sangat penting untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas di dalam mengerjakan sebuah atau menjalankan sebuah kegiatan. Tidak mungkin seseorang bergerak sendirian dalam menjalankan kegiatan yang ada di dalam lembaga pendidikan. Begitu pula tidak mungkin pendidikan di sebuah lembaga akan berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengelola. Setiap instansi membutuhkan korelasi yang baik dari setiap stakeholder demi tercapainya tujuan bersama. Untuk mencapai keberhasilan perlu adanya pengelolaan dalam keterlibatan dan komunikasi setiap stakeholder. Yang ketiga adalah perbaikan berkelanjutan. Di dalam manajemen mutu terpadu terdapat beberapa prinsip seperti prinsip pelanggan, prinsip kepemimpinan,
dan prinsip pendekatan proses. Salah satu prinsip utama manajemen mutu terpadu adalah perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong identifikasi masalah, penyebab, akar, dan solusi yang tepat untuk perbaikan yang berkesinambungan. Ini melibatkan penggunaan metode seperti siklus atau model untuk memastikan bahwa proses pendidikan harus ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pemborosan dan variasi, meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga pendidikan. Harapannya dapat menimbulkan lingkungan yang kondusif untuk berinovasi, meningkatkan kreativitas, dan meraih keunggulan bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Yang keempat adalah pengukuran dan evaluasi kinerja. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui mutu pendidikan dan memperbaikinya. Juga untuk mengetahui terpenuhinya standar nasional pendidikan. Manajemen mutu terpadu mengandalkan pengukuran dan evaluasi kinerja secara sistematis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan melalui pengumpulan data, analisis, dan pemantauan kinerja. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengukur hasil dari tindakan perbaikan yang diambil. Pendidikan harus memenuhi standar minimum pendidikan nasional. Terdapat beberapa standar minimum pendidikan nasional, yaitu standar isi, standar proses, dan standar pendidik atau tenaga pendidikan. Materi minimal dan tingkat kompetensi minimal harus sesuai dengan standar pendidikan nasional. Proses yang ada juga harus sesuai dengan yang telah ditetapkan, seperti proses yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Pendidik juga harus memiliki kesiapan, kualifikasi, dan keyakinan, baik secara fisik maupun mental. Kemudian juga terdapat beberapa standar dalam sarana prasarana, pengelolaan pendidikan, dan pembiayaan pendidikan. Materi yang berikutnya adalah materi yang keempat, yaitu manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan. Secara umum, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau yang dikenal MPMBS dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah, meliputi guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Terdapat beberapa faktor usaha peningkatan mutu pendidikan. Di antaranya adalah kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional. Adanya kebijakan mengenai output dan input berdasar kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang berikutnya adalah penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Akibat penyelenggaraan ini, sekolah atau sebuah lembaga pendidikan tidak memiliki ruang yang cukup leluasa untuk berkreativitas dan berinovasi karena masih bergantung pada putusan pusat atau birokrat. Yang selanjutnya adalah peran serta masyarakat, yaitu peran serta dari orang tua siswa dan masyarakat di sekitar lembaga pendidikan melalui ide-ide, dana, dan pengambilan keputusan. Lembaga melalui bantuan masyarakat serta monitoring jalannya proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Terdapat 4 prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu prinsip ekuifinalitas, prinsip
desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif manusia. Prinsip yang pertama adalah prinsip ekuifinalitas. Prinsip ini didasarkan pada teori modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Sekolah harus mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya dengan cara yang paling tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Sekolah memiliki ruang yang lebih luas untuk membuat kebijakan dan mengambil keputusan dalam menjalankan sekolah. Yang kedua adalah prinsip desentralisasi atau principle of decentralization. Prinsip desentralisasi sendiri dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Di dalam prinsip desentralisasi, sekolah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan sehingga dapat membuat kegiatan lebih efektif dan efisien. Sekolah dapat mengembangkan dan memaksimalkan berbagai potensi sumber daya yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah prinsip kemandirian. Dengan pengelolaan mandiri, sekolah dapat melakukan monitoring dan evaluasi dengan lebih mudah. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip ekuifinalitas dan desentralisasi. Sekolah dapat dijalankan dengan cara tersendiri yang harus dipertanggungjawabkan. Demikian dengan permasalahan yang ada di dalam sekolah tersebut juga dapat diselesaikan dengan cara yang paling diyakini efektif dan efisien. Yang keempat adalah perspektif inisiatif manusia. Perspektif ini didasarkan pada sifat dan hal-hal yang berkenaan dengan manusia, seperti potensial manusia. Perspektif sumber daya manusia menekankan bahwa seseorang adalah sumber daya yang berharga. Manusia merupakan makhluk dinamis yang memiliki potensial tak terbatas. Berdasarkan ini, perspektif yang keempat ini bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensial-potensial yang ada pada diri mereka. Baik, saya akan melanjutkan untuk presentasi yang pemateri ketiga, yaitu berikut beberapa keuntungan manajemen. Yang pertama, kebijakan dan wewenang sekolah membawa pengaruh langsung kepada siswa, orang tua, dan guru. Dan yang kedua, sumber daya lokal dapat diberdayakan secara optimal. Dan yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah. Dan yang keempat, adanya perhatian bersama dan partisipasi dalam membuat keputusan, pemberdayaan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan. Pengertian sekolah efektif. Sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan, serta mampu memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Faktor terciptanya sekolah yang efektif, yang pertama arus globalisasi, dan yang kedua SDM atau lulusannya, dan yang ketiga mutu lembaga. Konsep sekolah efektif. Salah satu konsep perbaikan input, proses, dan output adalah Total Quality Management. TQM diartikan sebagai manajemen kualitas secara total, di mana merupakan satu pendekatan yang sistematis, praktis, dan strategis bagi penyelenggara pendidikan yang mengutamakan kepuasan pelanggan yang bertujuan meningkatkan mutu. Total Quality Management adalah komitmen pada mutu yang baik pada tiap orang dalam suatu organisasi yang menekankan kesempurnaan oleh kerja tim dan proses peningkatan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan atau SNP. Berikutnya, kepemimpinan sekolah efektif. Macam-macam kepemimpinan yang dipandang representatif bagi penyelenggara organisasional sekolah yang efektif, yaitu yang pertama, kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang menekankan pada tugas yang diemban bawahan. Dan yang kedua, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah suatu proses yang ada pada dasarnya pemimpin dan karyawan saling menaikkan diri ke tingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin dalam menciptakan, merumuskan, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus diarah atau diwujudkan melalui komitmen semua anggota. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.